warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu bakal kandidat calon bupati ya. Ini beliau ini dari Mudik. Menurut informasinya istri beliau ini dari Kerinci bagian tengah ya, tapi tepatnya saya tidak tahu. Ini kalau menurut hemat kita, beliau ini layak juga untuk ditampilkan sebagai calon bakal Bupati Kerinci 2024. Saya tidak begitu mengenal beliau dan tidak pernah berdialog, bergaul atau apapun bentuknya dengan beliau. Buktinya saya juga tidak menjadi teman di FB. Tetapi kalau kita melihat kinerja beliau ini anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PAN ya, fraksi PAN. Biasanya kalau fraksi PAN itu solid kalau mendukung kandidatnya. Kemudian tergantung kepada karakter. Saya tidak ingin masuk menyeluruh ke bagian karakter daripada saudara Fadli Sutria ini, karena memang saya tidak mengenal beliau ya. Saya tidak pernah berdialog, kemudian saya juga tidak pernah berkomunikasi dengan beliau ya. Jadi mungkin ini hanya untuk tonjolan sementara. Kemudian saya lihat kalau selama beliau di DPRD Provinsi Jambi ya, mungkin banyak juga lah gerakan-gerakan beliau. Cuman kalau bisa ini ya, ketika ada permasalahan masyarakat seperti permasalahan terhadap kaitan-kaitan masyarakat umum dan masyarakat khusus, harusnya kita lebih intens. Kemudian pergaulan juga itu harus lebih luas ya. Nah, itu saja kalau menurut saya ini. Jadi memang saya cuma hanya menyarankan ya, karena orang tua kita pendiri Partai PAN dulu. Meskipun saya pernah mendaftarkan diri sebagai calon bakal Bupati Kerinci dari Partai PAN, yang waktu itu katanya berdasarkan hasil survei, ternyata kenyataannya hasil surveinya mohon maaf saja ya, kita tahu persis hasil survei kalangan internet PAN saja ya. Nah itu mudah-mudahan nanti tidak seperti itu ya. Apalagi kita juga punya kisah terhadap Partai PAN itu, tapi kita tidak ingin menjelek-jelekkan, tetapi kita ingin mengambil sisi positifnya ya. Kalau kita lihat, kalau memang beliau ini misalnya istrinya dari wilayah tengah, entah itu dari hilir, saya pikir pergaulannya cukup luas juga ya. Tinggal bagaimana kita memanage diri kita, pergaulan dari arus bawah, menciptakan pergaulan arus bawah, menengah dan arus bawah. Jadi kita tidak melulu berada di tingkat atas ya. Ada baiknya sistem pengajaran Haji Daratuni Dahlan termasuk Amin Rais ya, terutama orang tua kita Haji Daratuni Dahlan itu mengajarkan kepada kita bahwa masyarakat lebih utama, masyarakat lebih penting ya. Itu saya teringat sekali dulu ketika beliau sebagai pengurus IM Indonesia Muda di Jambi, ketika ada pertandingan ya, beliau mohon maaf nih, kita tidak menceritakan kekurangan keluarga kita, mungkin juga itu suatu kelebihan. Ketika IM sepak bola pertandingan, kita di Bandung sempat hampir 3 minggu uang jajan kita tidak dikirim
oleh orang tua kita. Ujung-ujung punya usut. Jadi ibu kita bilang ini memang telat, uang jajan tuh terpakai untuk mengusahakan ya untuk transportasi, konsumsi, termasuk untuk menambah dana yang lain. Terpakai dulu uang jajan, bersabar dulu ya, ayah nalak dulu. Seperti itu. Jadi memang itulah, jadi begitulah Haji Daratuni Dahlan itu ya. Mudah-mudahan bisa percikannya terkena ke Partai PAN ya. Itu yang seperti itu. Dia kadang-kadang kalau kita ya, mungkin di samping Fadli Sudria ini nanti paling pahitnya itu Yuldi Herman untuk dijadikan calon Bupati Kerinci. Karena kita tahu persis Yuldi Herman ini mulai dari bawah sampai ke atas dia mencuat. Mungkin ada aura jas PAN Haji Daratuni yang dipakainya itu menjadi aura. Kalau kita mungkin tidak mungkin ya, tidak mungkin bakal bisa menjadi wakil dari Partai PAN atau partai-partai yang lain. Karena bisa jadi Allah menghendaki kita semenjak dari Bandung dan berkeliling ziarah wali, kemudian yang diamanatkan oleh kiai-kiai kita bahwa kita suatu saat dihibahkan untuk mengajar zikir tarekat Qudiyah wa Naqsabandiyah. Meskipun kita kondisi seperti ini, makanya kita tidak ingin melakukan hal-hal yang bersifat pemerasan atau apapun. Jadi saya pikir mudah-mudahan Bapak Fadli Sudria ini sebagai cahaya dari Partai PAN Kabupaten Kerinci dan cahaya PAN di Provinsi Jambi. Kalau si karakter, saya tidak berani berbicara mengenai beliau. Bukan saya takut dan saya khawatir. Karena apa? Karena hati kita harus jujur dan objektif. Masyarakatlah yang menilai. Saya tidak pernah berdialog dan saya tidak pernah menangkap aura beliau. Tetapi kalau jika sudah pernah menangkap berbicara, maka saya bisa melihat aura-aura dari sisi tasawuf. Ya, dari sisi tasawuf. Ya, manusia kadang-kadang punya kelebihan masing-masing. Meskipun ia berada di tempat yang kotor sekalipun, mutiara tetaplah mutiara. Meskipun kita ini kotor, hatinya ikhlas dan bening, nur Allah tetap akan muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.